Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap tahun kita umat Islam Indonesia mengirimkan jamaah haji ke Baitullahil Haram sebagai rombongan haji terbesar, karena mendapatkan kuota haji itu paling besar dibandingkan semua negara yang mengirimkan ke sana. Ini semua adalah terjadi karena ada kesepakatan tertulis dari negara-negara Islam yang terikat dalam organisasi konferensi Islam OKI pada tahun 87, di mana pada saat itu ada perjanjian bahwa setiap negara itu hanya boleh mengirimkan jamaah haji dengan rasio perbandingan 1:1000 dari penduduk muslim di masing-masing negeri. 1:1000. Nah, ternyata jamaah sekalian, kalau dihitung secara rasio 1:1000, ya paling besar itu adalah Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, mengalahkan semua negara Arab dan bahkan mengalahkan yang sebenarnya saingan besar juga sih, India. India itu kan negara yang hampir 2 miliar penduduknya, tapi muslimnya itu kalau ukuran India muslimnya minoritas. Jadi cuma sekitar 150 jutaan lah begitu. Nah, masalahnya adalah India itu pecah menjadi dua. Satu tetap India, satu lagi jadi Pakistan. Nah, akhirnya yang juaranya kita, akhirnya Indonesia. Paling banyak dari seluruh dunia. Nomor 2 baru India, nomor 3 baru Pakistan. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kenapa pada tahun 87 itu muncul kesepakatan dibatasi atau ada kuota haji? Karena ternyata memang secara teknis ibadah haji itu kalau dibiarkan saja orang itu berhaji dengan jumlah semau-maunya, itu jatuh korban cukup banyak. Jatuh korban yang bukan hanya istilahnya orang sakit, tapi sampai meninggal. Dan angka korban meninggal itu memang setiap tahun jumlahnya selalu besar. Wabil khusus kejadiannya dalam semua acara haji itu di Mina, di puncaknya, tanggal 10, 11, 12, 13. Itu selalu setiap tahun menelan korban yang jumlahnya bisa kadang-kadang ratusan, kadang-kadang ribuan. Begitu selalu terjadi, terus begitu. Karena memang Mina itu adalah tempat yang sangat terbatas. Dia sudah nggak bisa lagi ditambah. Kalaupun mau ditambah berarti bikin Mina baru atau Mina Jadid, yang hukumnya juga para ulama tidak sepakat antara yang bilang boleh dengan yang bilang tidak boleh. Tapi dalam kenyataannya Mina Jadid juga padat juga, coba. Ya, walaupun khilafiyah, ada yang bilang boleh atau tidak boleh, tapi tetap padat. Nah, sehingga korban yang berjatuhan itu nggak bisa dihindari lagi, kecuali jumlahnya dibatasi. Hanya itu yang bisa menjawab. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita ini judulnya adalah mengantisipasi kepadatan jamaah haji.
yang kalau di masa lalu, di masa Nabi, di masa para sahabat, sepanjang 14 abad, problematika semacam ini belum muncul, Pak. Tapi sekarang itu muncul dan ada dampak sosiologisnya, yaitu ya tadi kan solusinya kan dengan cara dibatasi. Kalau dibatasi, ya berarti yang antri itu jadi panjang. Yang antri jadi panjang. Sekarang ini yang pada berangkat haji 2023 ini rata-rata menunggunya sudah berapa tahun? Ya sekitar 10 tahunan. Sepupu saya kemarin waktu pamitan berangkat haji, dia bilang saya sudah daftar sejak 2012. Nah sekarang kan 2023, berarti 11 tahun ya plus sama pandeminya lah begitu kurang lebih. Jadi jamaah sekalian, kalau kita DKI Jakarta tahun 2012 daftar itu 10-an tahun. Tapi semakin kesini itu daftar antriannya makin panjang. Dan kalau yang sekarang ini baru ada niat pengen haji gitu Pak. Ini bukan 10 tahun Pak. Bisa jadi 20 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Tergantung kita nanti lihat urut-urutannya. Semoga nggak ada pandemi lagi, karena makin mundur lagi. Itu DKI Pak. Tapi kalau sudah bicara daerah-daerah, kadang-kadang lebih panjang antriannya. Jadi ada salah satu murid saya 2 tahun yang lalu lah, 2020-an itu dia daftar. Saya tanya, antriannya seberapa panjang dari daerahnya dia orang Kalimantan. Saya nunggu 40 tahun Pak Ustadz katanya gitu. Lah untung saja dia masih muda, umur baru 25-an lah ya. Kalau 25 nunggu 40 tahun kan kira-kira usia 65. Masalahnya dia nggak sendirian Pak, dia bersama emaknya dan juga neneknya. Nah neneknya itu Pak usianya udah 60. Usia 60 nunggu 40 Pak. Jadi berangkat kira-kira ya pas ulang tahun ke 100 lah gitu kira-kira berangkat hajinya. Kebayang Pak ya, haji dengan suasana seperti itu di usia yang sudah cukup ya senja lah ya, 100 tahun itu banyak urusan lah pokoknya kayak gitu kan. Nah ternyata itu tidak ada solusinya Pak. Sampai sekarang tuh gimana? Saya coba tanya teman-teman saya yang bukan orang Indonesia. Ada teman saya orang Malaysia. Kali aja gitu kita nyamar gitu Pak, jadi orang Malaysia terus terbang dari Malaysia. Dia bilang justru kami sedang pengen menyamar jadi orang Indonesia. Loh kenapa? Di sini antrian 100 tahun dia bilang. Wah mendingan Jakarta dong baru 20. Iya kita pengen jadi orang Indonesia biar 20 tahun aja. Nah itu Pak, makin ke daerah-daerah yang padat penduduk muslim itu makin besar. Tapi sebenarnya masalahnya bukan hanya itu, minat. Nah ini Pak, minat orang untuk pergi haji itu Pak sekarang udah kayak apa ya? Ya di satu sisi sih kita bersyukur ya, banyak orang pada insaf gitu, ya kan? Tapi di sisi yang lain, ini gara-gara pada insaf nih jadi padat banget nih, ya kan? Jadi antriannya sangat panjang. Nah jadi kalau ada orang bertanya, ini kira-kira solusinya apa? Ya kita doain aja yang insaf jangan banyak-banyak dah begitu ya. Yang pada insaf sedikit aja. Kayak pada tahun 80-an Pak. Jadi gini, ini AC boleh saya matiin nggak Pak? Mana yang matiin ini? Bapak satu AC rame-rame, saya satu AC sendirian. Sampai mana tadi itu? Oh ya tahun 80-an. Jadi gini Pak, kesepakatan kuota haji 1/1000 dari jumlah penduduk itu kan ditandatangani tahun 87. Pada saat itu Pak, kita orang Indonesia tuh santai-santai aja. Karena walaupun ada perjanjian itu, ya itu nggak ngaruh buat kita Pak. Soalnya apa? Peminat haji di Indonesia tuh saat itu masih rendah, bahkan dibandingkan dengan jumlah penduduk muslimnya. Saya saja Pak tahun 91 ya,
Itu kan 87, 88, 89, 90, 91 gitu ya. Berapa tahun kemudian dari perjanjian itu saya berangkat haji, Pak. Itu tuh nggak ada antrian, bener-bener ya sekarang pengen, sekarang bayar ya sekarang berangkat lah begitu. Kayak kita sekarang ini umroh gitu Pak. Bapak kalau punya duit 30-35 juta mau berangkat umroh nih Pak, ya udah tinggal cari travelnya mana, daftar, bayar, berangkat gitu. Nah saya 91 begitu Pak ya. Nah cuma sepupu saya di tahun 96, itu dia mengalami pertama kali. Jadi dia daftar, diajak sama ibunya. Kata ibunya, kita haji yuk, anterin saya. Nah sepupu saya bilang, siap, asal dibayarin. Nah, mereka habis gusuran, biasa Pak orang Betawi kalau gusuran pergi haji dia. Haji Mansur, haji halaman digusur gitu ya. Dia mau ngajak istrinya juga. Ya udah bertiga nih Pak ceritanya. Masukin berkas gitu ya ke dalam sistem komputer haji. Nama dia masuk Pak, istrinya masuk, giliran emaknya yang jadi ngongkosin malah nggak keterima. Jadi saat itu baru orang Indonesia kaget, loh kok bisa nggak keterima? Oh ternyata ada peraturan, ada kuota dan sebagainya. Itu 96 Pak, hampir 10 tahun kemudian setelah ada kesepakatan itu. Tadinya yang teriak-teriak itu orang-orang di Timur Tengah, di Arab saja, karena orang Arab kan mentang-mentang dia dekat gitu ya sama Mekah, kalau haji Pak seenaknya gitu. Nah begitu ada peraturan nggak boleh lebih dari 1/1000, mereka udah pusing tuh Pak di awal. Tapi Indonesia belum saat itu, ya kan? Karena tadi minat orang Indonesia pergi haji di tahun 80-an tuh belum seberapa. Ya saya saja tuh Pak, itu mengalami baru saat itu saja. Saya haji tuh ketemu dengan artis, ketemu dengan pejabat, itu di tahun 91. Dan tahun 91 mungkin Bapak ingat ya, waktu itu kan presiden kita, Presiden Soeharto itu haji juga di tahun yang sama. Cuman saya nggak ikut rombongannya beliau. Beliau kan rombongannya VVIP lah begitu ya. Tapi di tahun itu Pak, tahun 91. Nah itulah boleh dibilang momentum awal para pejabat itu pada sering haji bolak-balik itu ya di tahun itu mulainya. Karena presidennya pergi haji kan, maka menteri-menterinya semua pejabat, gubernur, bupati dan sebagainya itu udah mulai ngetren di tahun 91. Termasuk juga para artis Pak. Kalau zaman kita sekarang istilahnya influencer gitu ya. Nah itu tahun 91 itu juga saya ingat waktu saya ikut haji pakai sebuah travel haji yang cukup besar di masa itu. Sekarang udah gak ada, namanya PT Tiga Utama. Nah Tiga Utama itu Pak, waktu itu dia menggratiskan sekian puluh artis untuk berangkat haji. Ya bagus sih gitu ya. Karena apa? Karena dengan cara artis diajak pergi haji, semoga artis itu bisa bawa jamaahnya, penggemarnya gitu ya. Dan itu berhasil Pak strateginya. Saya masih ingat tuh rombongan bis saya dilepas di Masjid Istiqlal tuh, pembimbingnya lah, di setiap bis itu ada satu artis Pak. Saya kebagian Hajjah Dorce Gamalama yang mimpin labbaik Allahumma labbaik. Dia fasih itu kalau baca doa apa segala macam tuh Pak. Cuman Dorce gitu ya. Yang sebelah saya ingat ada Jaja Miharja, ada banyaklah artis-artis tahun segituan itu digratisin pergi haji oleh PT Tiga Utama, dan memang jamaahnya banyak. Karena haji itu jadi mulai ngetren Pak. Orang udah nggak malu-malu lagi pergi haji. Pejabat berangkat, artis berangkat, selebriti itu pada berangkat gitu. Padahal kalau mundur 10 tahun aja sebelumnya Pak, nggak ada yang mau berangkat haji. Di tahun 80-an atau tahun 70-an apalagi Pak, artis tuh yang pergi haji cuma satu Pak, Haji Rhoma Irama, dia doang tuh Pak satu gitu. Tadinya kan namanya Oma, ya kan, Bapak yang umur-umuran saya tuh pasti tahu lah, dulu namanya bukan Roma Pak, Oma. Nah, pulang haji tambahin tuh Pak, R Raden H Haji, Raden Haji Oma Irama, panggilannya Roma. Nah, itu aneh Pak zaman segitu, rambut keribu ya kan, pegang gitar Pak Haji gitu kan. Waktu itu Pak masih aneh.
ya beliau memang jadi trendsetter. Akhirnya setelah beliau itulah banyak para penyanyi dangdut gitu ya pada haji lah. Mulai sejak itu ada Hajjah Elvi Sukaisi, wah ikut haji juga setelah generasi awal. Kalau sekarang Pak artis semua haji Pak. Pejabat apalagi zaman-zaman pilkada pemilu ya kan, kalau fotonya itu belum ada tulisan hak titik, nah itu kayaknya kurang sah gitu, kurang bisa dapat suara gitu ya. Nah itu sekelumit kisah di masa lalu, bagaimana kemudian sampai Indonesia itu memecah kuota gitu. Dan sejak tahun 96 itulah orang sudah mulai ada antrian. Cuman antriannya masih sedikit Pak. Jadi ya paling tahun depan. Ya kan? Lama-lama saking banyaknya 2 tahun. Lama-lama 3 tahun, 4 tahun. Nah, sekarang nih Pak, antrian udah tergantung daerahnya. Kalau tadi Kalimantan, Sulawesi itu Pak, oh itu 40 tahun Pak. Ya, 40 tahun. Kita di Jakarta mungkin 25-an. Nah, ini yang jadi problem ini gini Pak. Kalau tadi kita terusin lama-lama bisa 40 tahun, bisa 100 tahun dan sebagainya, ini problem yang harus dicarikan solusinya. Bagaimana caranya biar orang yang ingin haji tetap bisa haji, tapi nunggunya nggak sampai 100 tahun Pak. Itu di Malaysia saya bilang nunggu 100 tahun bagaimana caranya? Ya kami daftarkan untuk cucu, dia bilang. Cucunya udah lahir? Belum lahir cucunya, udah daftarin duluan Pak dari sekarang. Jadi entar kapan cucunya itu lahir, namanya udah ada gitu. Saya bilang ada aja orang belum lahir daftarin haji gitu ya. Kalau di Indonesia Pak, daftarin haji dari umur 12. Katanya kalau 12 tahun udah bisa didaftarin. Bapak ini punya anak umur 12, daftarin sekarang Pak. Ya nunggu 40 tahun wajar lah. Nanti kan jadi dia umur berapa? 12 tambah 40 kan 58 lah gitu kira-kira. Masih rada seger-seger dikit sih ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, memang pembatasan itu perlu karena korban itu berjatuhan setiap tahun. Yang paling besar nih Pak dalam data korban jamaah haji itu tahun 90, setahun sebelum Pak Harto pergi haji. Itu boleh, saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi yang jelas di tahun 90 itu terjadi tragedi Mina, Harrotul Lisan, di Terowongan kejadiannya tuh Pak. Ini sekedar untuk memberikan gambaran ya, kenapa sih harus ada terowongan segala. Jadi gini Pak, ibadah haji itu di antara sekian banyak prosesinya adalah bermalam camping di tenda selama 4 hari, yaitu di Arafah dan di Mina. Sebenarnya kalau Arafah tuh nggak camping Pak, dalam arti nggak nginep, karena Arafah kan cuma wukuf doang, itu cuma beberapa jam aja. Nah yang nginep di tenda beneran itu kan di Mina. Itu hitungannya dari ya sebutlah dari malam takbiran kita berangkat dari Arafah ke arah Mina, mampir di Muzdalifah. Nah tanggal 10, dimana kalau di tanah air orang sholat id, orang nyembelih kurban. Nah tanggal 10 itu ada acara melontar jumroh, ada 3 titik kan, tapi itu yang hari pertama jumroh Aqobah, yang ketiga saja. Terus kembali ke tenda. Nah besoknya tanggal 11 balik lagi, Ula Wusto Aqobah, pulang ke tenda nginep. Besoknya lagi balik lagi tanggal 12, Ula Wusto Aqobah, pulang lagi ke tenda. Besoknya lagi Ula Wusto Aqobah. Dah itu selesai. Jadi nginep di tenda selama 4 hari, bolak-balik melontar jamarot. Nah itu Pak yang bikin jadi masalah ya. Yang tragedi Minanya itu gini Pak, masalahnya adalah tempat melontar dengan tenda itu jaraknya ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang jauh banget gitu ya. Nah yang jauh banget itu Pak, ya jaraknya lumayan, bisa jadi 5 kilo, bisa jadi 7 kilo dan sebagainya. Dan konturnya Mina itu nggak kayak Arafah, dia tuh gunung-gunung, bukit-bukit cadas gitu. Jadi ya kalau dia ada di balik gunung sono ya dia mesti naik gunung, turun gunung kayak gitu Pak. Nah oleh pemerintah Saudi kemudian dikasih solusi, dibuatin terowongan di bawah gunung, tembus itu Pak. Lumayan jaraknya, ada kali 1 kilo gitu kan. Nah yang jadi masalah di situ kejadiannya, karena
jutaan jamaah haji semua pada mau lewat situ, wah di situ macet, tabrakan ya. Jadi setelah diinvestigasi, korban itu ternyata 1.400 orang lebih ya. Gara-garanya mereka keinjek-injek ya. Soalnya bukan apa-apa, terowongan itu hanya mampu menampung jamaah maksimal sekali itu 1.000 orang Pak, untuk lewat dengan dua arah kontraflow. Masalahnya yang lewat Pak bukan cuma 1.000, 5.000 dorong Pak gitu. Yang sono dorong, yang sini dorong, di tengah-tengah keinjek-injek Pak. Yang meninggal enggak cuma 1-2, yang meninggal 1.400. Dari sekian banyak itu, jamaah paling banyak yang jadi korban ya kita orang Indonesia. Enggak tahu karena orang Indonesia kecil-kecil apa karena orang Indonesia paling banyak gitu ya. Tapi angkanya itu 649 jiwa wafat di situ Pak. Nah itu kita mengibarkan bendera setengah tiang Pak. Ya, hari berkabung nasional duka cita gitu. Bahkan pejabat kita itu melayangkan protes Pak kepada pemerintah Saudi, menyalahkan Saudi lah pokoknya gitu. Saudi disalahin nggak terima, dia juga balas juga. Hampir aja kita tuh putus hubungan diplomat dengan Saudi. Nah itu lebih parah Pak, kalau sampai putus hubungan kita nggak boleh ke Saudi, nggak bisa haji kan. Ya akhirnya sama-sama sadar lah. Nah itu setelah itu Saudi bangun lagi terowongan yang gede ya, yang lebih muat banyak lah gitu. Nah itu tragedi itu Pak ternyata nggak cuma sekali, itu tiap tahun terjadi lagi dengan jumlah yang fluktuatif, dan titik-titik kematian tuh nggak cuma di terowongan. Oke, terowongan beres, tapi yang di tempat melontarnya juga jadi masalah. Saya itu Pak tahun 91 melontar itu ngeri-ngeri sedap Pak. Karena apa? Ya Bapak tahu sendiri kan, kalau jutaan orang pegang batu Pak, ya kan, jutaan orang pegang batu, yang dilempar tuh tugu satu di tengah, orang muter ya, tujuan sih ngelempar tugu Pak. Kalau kena, nah kalau nggak kena jidat orang Pak yang jadi masalah tuh sasaran. Maka di depan tempat melontar itu kadang-kadang yang kita injak tuh darah gitu Pak, karena memang serem, karena melempari itu 360 derajat gitu kan. Mungkin kalau yang pinter, yang ngerti hukum gini Pak, jangan melentar dulu kalau belum dekat. Usahakan jarak sedekat mungkin, 1 meter 2 meter tuh Bismillahirrahmanirrahim tuh kena gitu. Tapi kan kalau sepi bisa begitu Pak. Nah kalau orang jutaan ya kan dia nggak sabaran, yang mana setannya begitu kan. Padahal jarak masih 400 meter Pak, kan jauh itu kan. Dia pakai batu kerikil kecil, Bismillahirrahmanirrahim, kagak kena lah, karena jauh jaraknya. Kalau mau kena batunya batu kolar Pak yang gedean dikit gitu. Nah dia lempar Bismillahirrahmanirrahim, nggak kena tubuh Pak, kena jidat orang gitu. Nah itu korban juga banyak, itu bukan nyawa sih, tapi ya lumayan. Makanya saya bilang bisa nggak kita ngelontar pakai helm gitu, karena batu melayang di atas Pak, swing. Wah itu serem itu Pak. Tahun 91 kemarin 2019 saya haji. Nah itu sudah diubah Pak, udah nggak pakai tugu lagi, tapi pakai tembok panjang sepanjang 21 meter gitu ya. Kita bisa melontar dari sebelah kanan dari sebelah kiri sambil jalan gitu. Insya Allah sudah nggak terlalu jadi masalah. Nah dari tempat melontarnya, tapi yang jadi masalah adalah perjalanan tadi Pak. Itu korban masih terjadi juga, tabrakan antar jamaah gitu ya, itu selalu terjadi. Dan memang Pak, seandainya nggak ada tabrakan, nggak ada insiden, nggak ada kecelakaan di Mina, memang parah juga gitu dari awal. Jadi gini Pak, kan tuh nginep di tenda, jangan dikira tendanya kayak tenda kita, tenda pramuka masak-masak gitu, enggak. Tendanya tenda peleton yang gede itu Pak. Cuman masalahnya begini, antara kapasitas tenda dengan jumlah orang itu udah nggak seimbang. Kemarin petugas haji Indonesia itu ngitung Pak, ya berapa rasio jatah orang masuk tenda itu, dapat istilahnya itu dapat jatah berapa meter sih dia di dalam tenda itu. Ternyata setelah dihitung-hitung dengan jumlah jamaah, per orang itu cuma dapat jatah 30 kali 30 cm Pak.
30 kali 30 itu satu keramik Pak. Segitu doang jatahnya gitu. Jadi duduk kayak bapak ngelonjor gitu tuh nggak bisa Pak, apalagi tidur udah kagak muat. Maka jamaah tuh berantakan di mana aja gitu di dalam maktabnya masing-masing. Itu cuman mau yang normal ya, kagak ngapa-ngapain, cuman diem aja di situ 4 hari itu udah uyel-uyelan nggak karu-karuan. Nggak usah ditanya gimana ke WC-nya Pak, lebih parah itu. Nah, gitu. Bapak kalau misalnya ngalamin itu ya, kalau WC itu antriannya 5 gitu Pak, wah kita bilang sepi banget, sorga banget nih gitu. Ngantri 5 orang itu sorga Pak gitu. Karena kalau yang biasa yang normal ya 25 itu Pak yang ngantri gitu. WC banyak dari sini sampai sono, tapi semua tuh udah panjang gitu orang ngantrinya. Jadi nggak kebayang Pak, tinggal di Mina di tenda dengan suasana yang sangat sangat padat kayak gitu, dengan tempat buang air dan sebagainya yang sangat juga nggak memadai kayak gitu itu Pak. Itu udah hasil kesepakatan nggak boleh lebih dari 1000, nggak boleh lebih dari 1/1000 jumlah penduduk. Nah kalau itu mau ditambah lagi Pak, kayak apa tahu jadinya gitu kan. Nah jadi nggak ada solusi sebenarnya dari hal itu, walaupun sudah dikasih mina jadid tetap aja nggak muat juga ujung-ujungnya. Nah mina jadid itu menarik Pak. Jadi gini, kalau secara hukum syariah gitu ya, mina jadid perluasan mina itu sebenarnya itu bukan mina, itu bukan mina. Makanya banyak ulama yang bilang kagak sah, gitu. Tapi sebagian ulama bilang sah dengan alasan ya kalau udah nggak muat kan ngeluber nggak apa-apa. Ya kayak gini Pak, kita sholat nih, misalnya sholat Jumat lah, penuh nih Pak, ya kan, jalanan terpaksanya kan, terus gitu nyambung ke sono. Sebagian orang kagak mau sholat di situ, minimal sholat tahiyatul masjid dia ogah. Apaan gua kagak sholat di masjid, orang di jalanan, tahiyatul jalanan apa gimana kan gitu ya. Nah, karena udah bukan tempatnya lagi gitu sebenarnya, tapi kan udah nggak muat ke mina jadid. Nah mina jadid itu secara fisik sebenarnya itu Muzdalifah. Jadi dari Arafah kalau mau ke Mina itu kan ngelewatin Muzdalifah, gitu kan. Mabitlah kita di situ minimal sampai tengah malam baru berangkat ke Mina. Nah, Muzdalifah itu Pak, ada satu area yang tadi dikatakan sebagai Mina Jadid, tanggal 9 Zulhijjah sampai malam takbiran itu masih disebut sebagai Muzdalifah. Begitu besoknya toel berubah itu jadi Mina. Gitu. Nah itu kan yang jadi orang pada bingung. Tapi begitu pun tendanya udah nggak muat juga. Gitu. Nah itu Pak yang kemudian terus gimana nih, antrian makin panjang ya. Kita mau haji kayak gimana? Kajian ilmu fikih itu nggak membahas tentang hal-hal seperti itu. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya ada jalan keluar atau solusi ya. Hanya saja memang solusinya ini butuh nalar dan ilmu ya, nalar dan ilmu. Jadi sebenarnya begini Pak, kalau kita belajar fikih haji, manasik haji secara umum, yang namanya haji itu kan ada rukun-rukunnya, yang mana rukun itu nggak boleh enggak, memang harus dikerjain. Kalau sampai ada satu aja rukun yang nggak dikerjain, hajinya kagak sah, bahkan harus mengulangi lagi tahun besoknya. Nah tapi kalau diperhatikan dari rukunnya itu Pak, yang tadi dibilang bermalam di Mina selama 4 hari dan melontar, itu sebenarnya nggak masuk dalam rukun, nggak masuk Pak. Jadi rukunnya itu pertama haji kan berihram dari mikot, itu nomor 1, niat berihram dari mikot. Kemudian wukuf di Arafah itu pasti ya, nggak bisa orang haji tapi nggak ke Arafah gitu. Itu berarti dia belum selesai belajarnya udah berangkat aja itu Pak, ya kan? Ya haji itu ya Arafah tanggal 9, jangan sampai dia nggak datang gitu kan. Mana kagak datang tanggal 9, lagi sibuk di Mekah lagi nyium Hajar Aswad mumpung lagi sepi katanya gitu. Iya sih Pak, tanggal 9 sepi, orang harusnya ke Arafah, dia sibuk ngurusin Hajar Aswad di Mekah ya kan, berarti hajinya gak sah ya. Nah setelah wukuf di Arafah ya, yang jadi rukun itu adalah tawaf ifadah di Masjidil Haram, sa'i, tahallul. Jadi 5 aja itu, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Nah nginep di Mina dan melontar jumroh, kalau bicara dari sudut pandang rukun nggak masuk dalam rukun haji.
masuknya dalam wajib haji. Wajib sih, tapi bukan rukun. Loh, bedanya apa? Bedanya kalau rukun nggak dikerjain, hajinya kagak sah. Tapi kalau wajib haji nggak dikerjain, nah, hajinya tetap sah. Cuman dia kena bayar denda gitu, Pak. Ya udah, kalau memang begitu berarti bayar denda aja. Dendanya apa? Dendanya antara dia menyembelih seekor kambing, ya, harga 300-400 real, yaitu berapa duit, Pak? Kambing 300 real. 1 realnya berapa duit? 1 real 4.000, ya. 4.000 kali 300 berarti 1.200.000, Pak. Ya, tapi itu kambing kecil banget, teplek banget gitu. Kalau dilihat tuh kayak wayang gitu. Kalau yang rada gedean itu harganya 400 real. Ya 400 real kali 4.000, 1.600.000 lah gitu kira-kira. Bayar dam, maka nggak usah ke Mina. Atau kalau nggak punya duit juga bisa bayar dengan cara puasa 10 hari. Rinciannya 3 hari selama di tanah suci bayar puasanya itu. Dan setelah pulang ke tanah air tambahin lagi 7 hari. Tilka asyaratun kamilah, itu 10 hari yang lengkap begitu. Nah, tanpa harus ke Mina. Nah, kalau tanpa harus ke Mina itu, Pak, yang menariknya adalah kuotanya bisa digedein. Karena yang jadi masalah kuota kan Minanya sebenarnya. Kalau haji nggak usah ke Mina, Arafah tetap ke Arafah. Terus ke Mina juga tetap sebenarnya karena melontar di hari pertama gitu ya. Tapi nggak usah nginep di tenda, nginep aja di penginapan di Makkah dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak harus pakai kuota, itu bisa kalau memang itu disepakati. Problematikanya nggak sepakat karena karakteristik jamaah haji kita Indonesia bahkan negara lain itu kayak merasa gimana ya, masa haji nggak pakai nginep di Mina sih. Nah itu, Pak, rebutan mau ke Mina. Nah, karena semuanya rebutan mau ke Mina dibatasi. Nah karena dibatasi akhirnya ya antrian panjang. Coba kalau nggak usah pakai ke Mina, kayak kita umroh nih, Pak, sekarang. Pernah dengar nggak umroh itu ada kuotanya? Waduh, saya nggak bisa berangkat umroh nih, nunggu 5 tahun lagi penuh. Apaan yang penuh? Umrohnya? Ya enggak. Kalau umroh itu nggak ada istilah penuh, Pak. Ya walaupun mungkin apa istilahnya di Masjidil Haram itu penuh kayak gitu ya, sa'i dan tawafnya tuh penuh gitu kan. Tapi sepenuh-penuhnya penuh, Pak, karena dia ngalir dan nggak pakai ngelempar-ngelempar, nggak pakai nginep-nginep. Ya namanya orang tawaf, Pak, 7 putaran selesai, sa'i 7 putaran selesai, tahallul selesai itu, Pak. Dan itu nggak ada batasan waktu, istilahnya pakai jam berapa, hari apa, nggak ada. Tiap waktu sehari 24 jam, setahun 365 hari, Anda tawaf, Anda sa'i, tahallul, yaitu umroh udah selesai, gitu kan. Nah oleh karena itu ada orang, Pak, umroh itu nggak pakai nginep. Ada guru saya, dosen saya orang Mesir, ngajar di Libya di Indonesia. Itu dia cerita, saya waktu pulang liburan kemarin naik Saudia, itu dikasih city tour umroh. Jadi dia mendarat transit sebenarnya kan di Jeddah, langsung ngambil taksi ke Mekah, kan cuma jaraknya 60 kilo 1 jam. Sampai di Mekah taksinya aja nungguin, dia muter tawaf 7 putaran, terus dia sa'i ya 7 kali, dia tahallul selesai, balik lagi ke taksi, balik lagi ke bandara, terbang lagi gitu. Cuman dalam hitungan jam umroh. Makanya umroh tidak ada istilah kuota-kuotaan karena nggak pakai nginep, nggak pakai lempar-lemparan gitu, nggak pakai jalan masuk terowongan dan sebagainya. Karena tidak ada ritual kayak gitu untuk umroh kan. Nah sebenarnya kalau haji mau didesain kayak gitu, nggak usah semua jamaahnya ke Mina, bayar aja gitu. Ya yang ke Mina boleh, tapi diseleksi yang ketat ya, karena Mina tuh fisiknya harus kuat, maka mungkin masih di negaranya masing-masing dites dulu, Pak, kekuatan fisik jalan kaki kuat nggak dari sini ke Monas bolak-balik gitu, nggak usah pakai istirahat gitu ya kan. Kalau yang muda-muda nih, Pak, umur 20, umur 30, badannya masih keker dan sebagainya, mungkin bisa. Tapi yang kalau udah ngomong kita udah umur 70, udah umur 80, udah uzur gitu, Pak, udahlah, berangkat haji silahkan, tapi ngedekem aja
di penginapan di Mekah, nggak usah uyel-uyelan masuk ke Mina gitu kan. Nah sehingga nanti ada haji dua ini Pak, ada kalau kita kan ada istilah haji plus haji reguler, nah ini ada haji Mina dan haji non Mina gitu Pak. Haji Mina antrian panjang, haji non Mina nggak ada antrian dengan syarat lu nggak usah ke Mina, terus siapin aja duit 400 real ya kan, sama buat bayar orang yang mau badal lontarnya doang Pak, lontarnya doang ya kan, itu nggak harus bayar sih, nggak apa-apa, sama teman sendiri udah tolong lemparin dah gitu kan. Satu rombongan nih Pak, satu bis 45 orang, yang lontar atau aja, yang lain tidur aja di rumah, tinggal yang lontar sekelan tangannya Pak. Ngelontarin buat 40 orang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, santai, karena bisa dilakukan secara sendirian, itu wakilnya bisa gitu. Nah cuman Pak, pemikiran model kayak gini, haji non Mina, itu justru banyak ditentang. Oleh siapa? Oleh ustadz-ustadz kita sendiri, oleh para pembimbing haji kita sendiri. Dianggap itu nggak afdol, atau bahkan lebih parah dianggap tidak sah dan seterusnya Pak. Nah itu yang jadi masalah. Ya udah, kalau emang mau afdol berarti ngantrinya 40 tahun gitu aja sih. Mau yang mana nih, mau ngantri 40 tahun apa mau berangkat sekarang? Kalau mau berangkat sekarang bisa, tapi nggak usah ke Mina gitu ya. Maksudnya kalau semua sepakat ya, nggak ada istilah harus ke Mina, tapi diseleksi aja yang ke Mina. Cuman misalnya gini, 10% ke Mina, 90% nggak usah gitu kan. Nah itu asik Pak. Sekarang Mina tuh maksimal taruhlah bisa nampung jamaah 2 juta. Oke, nah yang nggak usah ke Mina kan bisa di Mekah aja. Berarti kita bisa tambahin 90%-nya. Jadi 2 juta ke Mina, 18 juta di Mekah aja Pak. Gitu. Nah kita kuotanya jadi 20 juta Pak. Kalau sekarang kan kuota kita cuma 200.000 ya kan. Nah besok bisa 1,8 juta gitu harusnya. Jadi berangkat semua Pak. Nah yang ngantri 40 tahun maju itu, jadi tinggal 3 tahun, 4 tahun, lumayan. Daripada 20 tahun nggak kebayang Pak kita masih hidup apa enggak, jangan-jangan udah keburu panggil gitu kan. Tapi dengan satu syarat tadi, disepakati nggak harus semuanya ke Mina. Dan lagian Mina itu juga bukan rukun sebenarnya Pak. Cuman kenapa usulan kayak gini udah ada sejak lama Pak, tapi nggak pernah disepakati. Kenapa? Karena rata-rata para kiai, para ustadz, para penceramah, para guru-guru agama nggak setuju ada haji itu nggak ke Mina, gitu Pak. Padahal saya sendiri nih Pak, tahun 91 haji pakai travel 3 utama itu, kita memang paketnya dari awal tidak ke Mina. Maksudnya tidak nginep di Mina. Tenda kita tuh kita tinggal aja, biarin dah kita sedekahin buat orang lain gitu ya. Nah tetap ke Mina, tetap melontar. Tapi begitu selesai melontar nih Pak, malam itu saya cerita sedikit ya. Kita dari Arafah itu bukan maghrib Pak, tunggu sampai udah malam, sampai jam 11. Arafah udah kosong, udah kagak ada orang ya kan. Nah di tengah malam itulah kita baru berangkat menuju ke Musdalifah. Karena udah sepi, jalanan udah kosong, sampai Musdalifah sepi juga. Tungguin, begitu jam 12 lewat langsung kita berangkat. Menuju ke mana? Ya menuju ke tempat melontar jumroh di Mina, ya kan. Jam 1 malam Pak sampai di Mina, masih kosong, ya kan. Karena orang pada ke tenda, pada kemana-mana berpikir ngelemparnya besok. Nah padahal sebenarnya kalau malam itu setelah jam 12 udah boleh melontar. Ya kita pas sepi masuk aja, melontar lah gitu ya. Selesai melontar jam 1 malam, terus kita kemana nih? Kan kita nggak ke tenda, kita langsung pulang ke Mekah. Nah masuk kota Mekah langsung tawaf ifadah Pak. Jam 2 malam kita tawaf, ya kan, muter gitu. Pas lagi asik datang waktu subuh, oke berhenti dulu sholat subuh, terusin lagi tawaf, ya kan, sampai selesai dulu kita sa'i, kepentok sholat Idul Adha. Selesai sholat Idul Adha terusin lagi jam 6 itu setengah 7 lah gitu ya. Itu tawaf ifadah sudah, sa'i sudah, ya tahallul udah gitu. Dan kita nggak ke Mina gitu kan, udah tidur aja di penginapan, santai banget begitu kan. Nah itu Pak, jamaah haji Indonesia yang lain yang pada bersusah payah di Mina, tahu kita kayak gitu, kita dicengin, haji apaan kayak gitu. Nah gitu Pak, cuman bayar doang, haji itu kagak sah kayak gitu. Nah itu Pak,
Karena yang didoktrinkan kepada jamaah itu haji itu harus afdol, apa-apa harus afdol Pak. Itu saking seringnya afdol lama-lama jadi dol juga tuh Pak, ya kan? Saya kasih contoh yang sederhana begini Pak. Ini kejadian beneran. Saya tahun 2012 atau berapa itu ya, saya berangkat umroh ya, ngajak bapak mertua saya. Nah, mertua saya sudah haji, udah umroh, cuman udah lama banget nggak pernah umroh. Sekali ini kita umroh nih, jadi udah lupa gitu kan. Dia kaget, ya Allah, banyak banget orang pada tawaf gitu kan. Saya bilang, ayah, kalau mau yang agak santai kita naik aja yuk ke atas. Di atas tuh ada skuter listrik, saya bilang. Terus ya kita tawafnya di atas, jauh dong. Ya jauh sih, cuman kan kita naik skuter listrik. Oh gitu, enggak katanya. Orang namanya umroh tuh kan memenuhi panggilan Allah, masa kita naik skuter gitu, enggak afdol, dia bilang begitu. Iya terserah sih, cuman kalau lihat orang segitu banyak gimana? Udah bismillah dah, ya kan, namanya kita labbaik Allahumma labbaik, masuk dulu tuh Pak, gitu kan. Saya bilang ya udah ayah, kita pisah di sini ya, saya ke atas aja naik skuter, bayar sih Pak 50 real per orang gitu kan, nanti kita ketemuan di hotel. Iya udah, saya kan naik skuter listrik kan cepet tuh Pak, walaupun jarak lintasan jauh tapi kan naik listrik gitu. Orang istri saya aja yang baca doa lama-lama diem Pak, begitu saya lihat lah tidur bukannya baca ya tidur deh. Kan enak Pak, naik mobil-mobilan kan gitu ya. Tawaf, sa'i itu gampang, kita naik di paling atas yang sepi gitu loh. Nah kalau bapak mertua saya dia pengen yang rame biar syiar gitu. Syiar, cuman kan masuk lautan manusia kayak gitu kebayang dan lama kan ngerjainnya. Jadi saya udah pulang, udah mandi, udah makan, udah enak, baru dia pada datang tuh rombongan. Wah mukanya udah nggak ada bentuknya tuh Pak tuh. Ada yang kain ihramnya hilang gitu kan, ada yang sendalnya hilang, wah macam-macam dah gitu. Bapak mertua saya tuh udah kayak kecapean banget gitu kan. Terus duduk di samping saya bisik-bisik, emang berapa duit sih kalau naik skuter? Ya gitu. Gak usah mikirin duit lah, ntar saya bayarin, tenang aja gitu kan. Enggak, kirain mah kayak dulu katanya, ternyata saya udah segini umur udah susah ya. Ya makanya kan saya udah bilang naik aja ke atas ya gitu. Cuman begitu Pak, secara perasaan tuh orang merasa haji kok yang enak-enak gitu, yang miskin dong. Nah itu diarahin gitu Pak. Termasuk nih Pak ya, gundul nggak gundul tuh jadi urusan tuh Pak di sana. Ya kan, saya kan nggak pernah gitu, haji nggak pernah gundul, umroh nggak pernah gundul, emang ditipisin aja kan udah sah, dipotong cekrek kan sah gitu kan. Cuman saya dicengin sama jamaah saya sendiri, Pak Ustadz kurang ikhlas hajinya. Kenapa emang gitu? Kita tuh gundul Pak Ustadz, itu gundul yang afdol katanya gitu. Iya saya gundul sih pernah, saya umrah gundul, pulang bini saya ketakutan. Wah ini setan gundul dari mana katanya begitu. Nah itu dia Pak Ustadz, kita tuh kalau datang ke tempat Baitullah itu kan kita berserah diri, nggak usah gengsi-gengsi, masa kepala nggak digundulin. Ya saya bilang kan Al-Quran sendiri nggak mengharuskan gundul, ya kan, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ada dua pilihan, kita boleh pakai yang lebih mudah nggak apa-apa. Itu dia Pak Ustadz, bedanya sama kita. Kalau kita mau dari awal jamaah udah kita doktrin, ya ambil jalan yang paling susah biar pahalanya banyak gitu Pak. Saya punya temen Pak, dia punya travel haji, itu yang namanya Arafah Mina nggak mau Pak naik bis, jalan gitu, jalan kaki Pak. Saya bilang boleh juga nih ya, semangatnya gitu Pak. Nenek-nenek Pak suruh jalan pada gitu kan. Tapi emang waktu dari awal manasik haji di sini udah didoktrinnya itu Pak, suruh jalan. Mau Pak dia jalan. Cuman jadi sengak lagunya. Kenapa? Begitu tahu kita naik bis, haji naik bis nggak sesuai sunnah, gitu Pak. Ya saya bilang kalau mau sesuai sunnah mah bukan jalan, naik unta gitu. Ya kan Rasulullah kan naik unta Pak, gitu kan, bukan jalan. Nah kalau jalan ada sahabat yang jalan, tapi kalau Nabi naik unta gitu. Jadi sebenarnya ente jalan
nggak sesuai sunnah juga sih sebenarnya gitu. Cuman dibohongin aja sama ustadznya, dibilang sesuai sunnah nih gitu. Lalu enggak juga. Kalau mau yang sesuai sunnah Pak, naik onta. Bahkan kalau dulu waktu tawaf itu naik onta, karena Nabi waktu tawaf juga naik onta. Nah menurut saya onta di zaman sekarang ya skuter listrik itu sebenarnya lebih sesuai sunnah kalau menurut saya gitu kan. Iya, jalan kaki nggak sesuai dengan sunnah Nabi, saya bilang gitu. Nah itu Pak, penyakit kita tuh kan gini, merasa bangga dengan manasik kita dan ngejelek-jelekin yang lain. Padahal Nabi itu santai aja sebenarnya ya. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih. Emang di zaman Nabi ada orang nggak mabit di Mina, nggak ngelontar? Ini pertanyaan paling mendasar nih Pak ya. Jawabannya ada. Dan yang melakukannya justru seorang sahabat yang sangat mulia, paman Nabi SAW, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dia ini Pak, Al-Abbas ini nggak hijrah dia. Dia masuk Islamnya itu ketika hampir menjelang masuk Fatu Mekah. Jadi dia nggak ngalamin hijrah. Itu kayak model-modelnya Abu Sufyan gitu. Masuk Islamnya udah mau Fatu Mekah gitu kan. Jadi dia di Mekah terus. Banyak bisnis dia. Salah satu alasannya kenapa dia nggak hijrah, enak aja hijrah, ntar dagangan gue gimana di Mekah nih. Jadi dia mikirin dagangan, mikirin bisnis dan sebagainya. Termasuk ketika orang sudah pada masuk Islam semua, udah pada Islam nih, login gitu, baca syahadat dia kan, masuk Islam dia. Nah begitu masuk Islam nggak lama kan 2 tahun kemudian kan haji tuh Nabi. Nah Al-Abbas tuh bilang, ya Rasul saya ikut juga dah, walaupun saya tinggal di Mekah, ikut Pak, semua prosesi haji dia ikut, termasuk wukuf di Arafah ikut. Giliran mabit di Mina dia nanya, ini mesti nih nginep di Mina? Kata dia, kenapa? Enggak, warung saya nggak ada yang jagain di Mekah itu gitu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, jagain warung aja kata Nabi. Jadi Al-Abbas itu dikasih izin sama Nabi nggak usah mabit di Mina, gitu. Urusan melontar ntar wakilin aja gitu. Udah kan, aman kata Nabi. If'al wala haraj, kerjain aja, nggak ada masalah, karena ke Mina itu bukan rukun gitu. Nah dari situlah hadis itu Pak, para ulama 4 mazhab sepakat mengatakan ke Mina itu bukan rukun, cuma wajib. Bahkan dalam mazhab Hanafi ke Mina itu sunnah gitu. Kalau sunnah kan berarti nggak dikerjain, nggak usah bayar dam, nggak apa-apa. Kalau di kitab mazhab Syafi'i itu wajib kena dam. Nah intinya kan Mina itu nggak harus yang kesana semua gitu kan. Nah cuman tadi balik lagi, dalam pelajaran kita yang didoktrinkan oleh para guru, para ustadz dan sebagainya, harus ke Mina, harus ke Mina, harus ke Mina. Nah karena itu yang ditanamkan, ya nggak ada yang mau Pak ditawarin gimana kalau haji itu nggak usah ke Mina gitu. Nggak ada yang mau tuh Pak ya kan. Bahkan merasa malu atau minder karena dicengin mulu sama yang pada ke Mina. Haji kok ke Mina, wah manja gitu lah Pak, dicengin Pak, biasa kayak gitu kan. Ya itu akhirnya ya udah terima aja. Berarti antrian 40 tahun nih. 50 tahun, 60 tahun. Kenapa? Karena maksa ke Mina dan Mina nggak bisa ditambahin lagi. Kecuali nih, saya cuma pikirnya gini. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman yang para arsitek. Gini, misal kata nih saya jadi raja Saudi. Apa yang bisa kita lakukan untuk Mina? Gini Pak, kan Mina tuh konturnya gunung-gunung tuh Pak ya. Bisa nggak tuh gunung dikeperasin, ya, diratain gunung, jadi rata aja gitu Mina semua. Terus dibikinin apartemen, ya, yang tingginya kira-kira ya 30-40 lantai, tapi jumlahnya 1000 gitu Pak. 1000 apartemen ngeriung, tempat ngelontarnya di tengah. Nah untuk tempat ngelontar tadinya kan dibikin panjang tuh ya kan. Sekarang bukan cuma panjang tapi tinggi juga, setinggi 40 lantai. Nah jadi orang ngelontar 40 lantai Pak gitu. Nah dari tower ke tower itu dikasihlah eskalator gitu. Jadi dia duduk aja di situ, diri aja, jalan sendiri. Kalau dia rapet gitu Pak, 40 lantai gitu, jaraknya jadi deket gitu. Tapi jadi raja dulu kayaknya gitu. Raja Salman kan enak aja lo, gue yang jadi raja, kenapa lo yang jadi pengen jadi raja? Ya karena kalau nggak begitu nggak bisa Pak. Mina tuh kayak gitu, jadi tempatnya harus kemana-mana. Ya kan jalan kakinya 5 kilo, bayangin Pak. Saya aja Pak haji plus loh, bayarnya tuh hampir 200 juta itu satu orang.
itu dapat maktab 116, jalan kakinya tuh 900 meter plus loh itu. Kelihatan sih gedungnya, kelihatan gitu. Cuman begitu kita jalan 900 meter kan hampir sekilo. Itu plus loh Pak. Nah itu Pak, capek kan di jalan. Berhenti dulu, diusir Pak sama tentara itu. Jalan terus, nggak boleh berhenti Pak. Terus sampai di sono nggak ada istilah capek dulu, kita minum-minum, nggak ada gitu Pak. Misalnya ada warteg gitu misalnya, nggak ada. Ya kan, tempat minum-minum, tempat apa, nggak ada. Pokoknya udah sampai langsung naik eskalator, lontar, langsung pulang lagi, itu udah diatur kayak gitu. 900 meter lumayan buat saya itu Pak, ya kan. Apalagi yang udah umur 70, 80, waduh udah kacau dah gitu kan. Cuman yang umur 70 dibilang, udah Bu sini aja, ntar kita yang lontarin. Nggak bisa, orang saya nabung udah bertahun-tahun, masa saya kagak ngelontar? Kagak mau dia gitu. Nah doktrinnya tuh hebat banget Pak, harus ngelontar. Nah begitu kan susah Pak, padahal itu kan nggak wajib gitu kan, nggak wajib. Ya termasuk yang itu Pak, yang nyium hajar aswad kan gitu juga. Sebenarnya hajar aswad itu kan nggak wajib, mana ada kewajiban nyium hajar aswad, nggak ada kan. Kita aja, orang saya juga dulu sebenarnya nggak pengen nyium hajar aswad, biasa-biasa aja. Cuman teman sekamar tuh Pak pada bangga-banggaan, gua doang berhasil katanya, gua doang. Nah kita kan panas begituin, satu kamar yang belum nyium hajar aswad cuman saya doang gitu kan. Wah dendam saya tungguin Pak kapan sepinya, jam 2 malam makin rame. Aduh parah dah gitu ya. Nah akhirnya masuk juga Pak, berhasil sih alhamdulillah nyium, cuman nggak bisa keluar gitu karena kan orang dorong semua. Nah kalau udah kayak gitu nih, saya mau kegencet di sini bagaimana? Ya keluar trik curang Pak, ya kan, tendang, ya, injek gitu kan, jambak apa. Ada yang saya kitikin Pak, udah ya habis enggak saya mau keluar kagak bisa, saya kitikin aja. Ada yang kayak ihramnya saya tarik dulu gitu kan. Ya ini judulnya mau ngikutin sunnah tapi nyakitin orang gitu Pak. Nah, cuman ya tadi kan kita di kamar ngobrol kan panas itu, ya kan. Ada juga teman saya tuh Pak, udah tekad dari awal kita tuh haji untuk langsung bermunajat pada Allah, jangan mikirin belanjaan itu Pak. Dia udah nggak belanja tuh Pak, udah bener gitu. Teman sekamarnya main bangga, ini sejadah gue beli murah nih di sono nih gitu. Yang satu lagi pamerin ini, lama-lama dia Pak kopernya beranak 3 akhirnya gitu. Padahal dia yang bilang, dia yang awal tuh motivasi ya semua jamaah teman-teman semua, jangan mikirin belanja. Giliran dia belanja koper beranak 3, katanya jangan belanja gitu Pak. Susah Pak, udah ke bawah arus gitu kan. Nah itu Pak, jadi ya susahnya di situ ya. Bagaimana mengatur agar jamaah itu orientasinya nggak pindah-pindah ya. Khususnya satu itu tadi, biar antriannya nggak panjang ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini ada mikrofon nih. Ya, mungkin ada yang mau tanya, misalkan boleh menyapa. Baik Ustaz, pertanyaan pertama, bagaimana suasana zaman dahulu sebelum ada terowongan yang menembus antara Mami Dina, masih dalam suasana yang original gitu. Apakah itu jamaah harus menaiki batu itu atau memutar karena seperti mangkok sini itu pertama. Kemudian yang kedua, beberapa kejadian dari peristiwa di terowongan dan sekitarnya itu diantaranya adalah disebabkan banyaknya jamaah dari negara Iran yang mayoritas adalah Syiah. Itu membuat mungkin dalam kata bahasa kasar dalam orang Arab ya, karena mereka itu kelompok yang kita ketahui Syiah kan akidahnya berbeda. Tapi kenapa kok negara seperti itu masih mengizinkan mereka itu berhaji? Kenapa tidak dilarang saja? Karena mereka akidahnya berbeda. Kemudian yang ketiga, Satu-satu Pak, saya ntar lupa tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tentang suasana sebelum dibikinnya terowongan Mina ya. Iya, jadi gini Pak. Tadi saya bilang peminat haji itu di zaman-zaman segitu nggak terlalu banyak.
Apalagi di zaman sebelum tahun 80-an ya. Kita tuh pertama kali haji pakai pesawat bukan 83 kalau nggak salah ya. 83 atau 84 itu baru ada pesawat. Pada saat itu masih double Pak. Ada yang naik kapal laut. Kebayang kan kalau naik kapal laut? Pak, banyakkan mana jamaah haji dengan kapal laut atau dengan pesawat? Banyakkan mana? Kalau ngomong kapal lautnya, kapasitas kapal laut itu memang gede Pak. Tapi kan dia cuma satu doang. Iya, kalau pesawat Pak, wow itu war Garuda itu Pak, itu dia sebenarnya nggak punya pesawat, dia charter pesawat itu Pak, dari beberapa maskapai penerbangan luar, dia charter 3 bulan, selama 3 bulan Pak, 9 jam terbang dari Jakarta ke Jeddah, nurunin penumpang, langsung balik lagi 9 jam ke Jakarta lagi, terbang lagi itu Pak, bolak balik nggak pakai istirahat. Cuman pilotnya ganti gitu ya. Gitu selama 3 bulan Pak. Nah itu yang diangkut itu, sekali angkut kan satu kloter itu kan 450 ya kan, bisa kita hitung berapa kloter jamaah haji Indonesia itu Pak. Nah itu keangkut semua. Seandainya itu pakai kapal laut Pak, nggak akan keangkut, karena kapal laut kan pelan. Ya istilahnya berangkat sekarang nih, sampainya bulan depan, nah balik lagi udah selesai hajinya. Gitu kan. Nah, jadi pada masa itu jumlah jamaah haji memang masih sangat sedikit gitu. Kakek saya cerita Pak, zaman beliau itu haji, kalau beliau lagi sa'i antara Safa dan Marwah, itu ngelewatin pasar. Ngelewatin pasar, di tengah-tengah tuh ada pasar. Jadi sambil lewat melihat ada orang jualan apa tuh, lewat lagi. Itu saking sepinya gitu di masa itu gitu. Jadi belum sembeludak 80 ke sini. 80 ke sinilah pesawat terbang tuh mulai digunakan untuk orang jamaah haji sedunia, bahkan kapal laut dihentikan. Itu jadi penuh banget gara-gara teknologi itu Pak ya. Kalau dulu agak santai. Bahkan orang haji zaman dulu kan enggak sebulan Pak, enggak 40 hari. Ya kan, berbulan-bulan tuh berlayarnya, jauh sebelum Ramadan udah berangkat. Dulu istilahnya pergi belayar gitu. Engkong lu udah pergi belayar belum gitu. Pergi belayar tuh kebayangnya tuh naik kapal layar, kan berlayar gitu kan. Nah itu udah jauh banget, udah sampai dikit lagi Mekah, ternyata masih Indonesia Pak. Aceh itu kan Serambi Mekah itu kan. Orang dari Jakarta nih mikirnya udah mau nyampe Mekah dan nih udah sampai Serambinya, ternyata baru Aceh Pak. Makanya bilang Serambi Mekah. Itu masih jauh lagi sana lagi. Kalau naik pesawat jet komersial 9 jam sampai Pak, penerbangan non-stop gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi memang pada saat itu sebelum ada terowongan Mina, sebelum 80 haji memang masih sepi lah begitu gitu. Oke, pertanyaan kedua tadi yang Iran ya. Gini Pak, Iran tetap dianggap negara Islam dan tidak dianggap negara kafir. Yang bilang kafir itu kan cuman orang-orang kelompok-kelompok yang anti Syiah dan mengatakan Syiah kafir. Nah, padahal secara resmi pemerintah Saudi mengakui negara Iran dan penduduknya adalah Muslim. Bahwa mereka mau dibilang Syiah kayak apa segala macam tetap aja dianggap Islam. Gitu. Nah, yang bilang Syiah kafir itu Pak, itu ustadz-ustadz tertentu aja, kelompok-kelompok pengajian tertentu yang anti Syiah gitu. Nah, orang-orang Salafi apa itu, tapi pemerintah Saudi yang negara Saudinya kan sumber Salafi banyak tuh kan, orang Wahabi, orang Salafi kan memang mengkafir-kafirkan Syiah mereka. Tapi kan itu tokoh orangnya gitu. Secara ofisial negara Saudi Arabia tidak mengatakan Syiah itu kafir, enggak. Nah emang saya jadi ingat pertanyaan lucu dari anak saya. Kapan tuh tahun 2012 anak saya umur kelas 5 SD itu umroh ceritanya bareng saya di Masjid Nabawi. Itu dia lihat orang-orang Syiah tuh, orang Iran kan bajunya khas mereka kan di Masjid Nabawi Pak, rombongan gitu kan. Bi, kenapa? Itu kan Iran kan tuh. Iya. Kok boleh Bi masuk sini, bukannya Iran kafir Bi? Itu diam aja lu, jangan kopar kafir. Dia masuk ke sini resmi itu Pak, visanya diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya diakui sebagai muslim bahwa Iran tuh ada akidahnya yang
sesat apa segala macam, kesesatannya itu tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam. Officially begitu Pak. Dan di anggota negara konferensi Islam OKI, Iran diakui sebagai sebuah negara. Ini bukan berarti saya pro Syiah gitu, enggak. Kita enggak suka dengan akidah Syiah yang menyimpang dan sebagainya, tapi kita enggak mengatakan bahwa orang Iran itu bukan Islam gitu, bukan. Agamanya Syiah gitu. Ya Syiah mau dibilang agama, tetap aja itu masih dalam istilahnya rumpun agama Islam lah, walaupun dengan aliran yang beda-beda. Sama dengan Ahmadiyah ya Pak, kita kan kalau di pengajian bilang wah Ahmadiyah kafir tuh gitu kan, karena mengimani siapa nabinya Mirza Ghulam Ahmad gitu kan ya. Tapi jamaah haji Ahmadiyah Pak masuk di Saudi dan nggak dianggap sebagai wah Ahmadiyah ente kafir dong, nggak dikasih visa enggak, tetap dia dianggap sebagai umat Islam juga. Nah, itu pemerintah Saudi yang gudangnya Wahabi tetap mengakui itu sebagai Muslim, dan itu dianggap sebagai kepercayaan yang harus diluruskan, tapi tidak gugur keislamannya gitu Pak. Pemerintah Saudinya punya kesepakatan seperti itu, karena bisa saja orang itu cuma terpengaruh dan sebagainya gitu. Kecuali dia menyatakan gini, ya saya keluar dari agama Islam, saya ganti KTP-nya agamanya religion not Islam. Nah baru itu nggak boleh masuk. Tapi kalau religion Islam, apapun alirannya, mau kepercayaan, mau animisme, dinamisme, mau kejawen dan sebagainya, masuk semua, dianggap sebagai minal muslimin gitu secara umum. Karena kalau pakai kriteria asal yang begitu bukan Islam Pak, jumlah umat Islam bukan 1,9 miliar paling tinggal 2 juta kali yang beneran gitu. Sisanya kan memang berbagai macam sekte dan aliran, itu banyak banget di dalam dunia Islam. Nah semua itu kita tampung dalam ruang lingkup sesama umat Islam, tinggal kita benerin aja pelan-pelan akidahnya gitu Pak. Tapi tidak sampai kita bilang keluar lo bukan Islam, enggak kita bilang begitu sih sebenarnya. Tadi pertanyaan kedua, yang ketiga apa Pak? Ya, seandainya opsi yang harus menjelaskan tentang kota fikih praktik tentang tidak yang dibilang itu apalagi tidak terjadi lagi seandainya disepakati, karena semua negara atau beberapa negara sudah pakai itu aja. Karena nanti jumlah jamaahnya meningkat juga. Nanti tidak terjadi kepadatan yang hanya pindah dari Mina ke Masjid Haram dan Ya sebenarnya sekarang ini Pak, yang sekarang orang umroh itu Pak, kalau dihitung secara kuota ini sudah melebihi jamaah haji yang sekarang ini Pak ya. Jadi gini, yang pada tinggal di Mekah tahu, sekarang kalau haji suasana lebih kondusif, lebih sepi karena ada kuota. Di luar haji Mekah susah diatur. Kenapa? Karena nggak ada kuotanya, jadi melebihi dari haji. Udah sering tuh Pak ya, para YouTuber yang tinggal di Mekah tuh, wah udah lebih dari haji gitu, selalu ngomong begitu. Dan awal-awalnya kan cuman kalau umroh Ramadan yang lebih dari haji padatnya. Sekarang nggak pakai umroh Ramadan Pak, semua umroh itu lebih dari haji, padatnya luar biasa ya. Jadi bapak mertua saya itu kan umroh berkali-kali. Dia waktu itu pengen umroh Ramadan Pak. Saya udah bilang, ayah kalau mau umroh jangan Ramadan dah, padat gitu. Umroh Ramadan kan kayak haji, dia bilang. Kalau haji memang padat, tapi saya pengen umroh Ramadan yang pahalanya haji tapi lebih kondusif. Berangkatlah dia, saya anterin tuh ke bandara. Begitu habis lebaran pulang saya jemput, gimana ya? Lebih sepi. Lebih parah dari haji. Lah iya kan udah saya bilang kalau umroh Ramadan itu lebih parah dari haji gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak katanya gitu. Lah iya. Jadi saya cuma di hotel aja, nggak masuk ke dalam masjid. Karena kalau masuk ke dalam masjid udah masuk, kita udah keluar. Kenapa? Ntar tempat saya diambil orang gitu kan. Jadi akhirnya sholatnya cuma di halaman doang, kadang-kadang di latar doang gitu kan. Ya kayak nggak berasa umroh Ramadan gitu, cuma di latar doang. Kan saya udah bilang ya, jangan kalau mau umroh yang rada beneran cari hari-hari yang bukan Ramadan kan gitu ya. Nah sekarang dia bilang, yuk kita umroh yang jangan Ramadan. Nggak usah juga, saya bilang kenapa? Udah lebih dari Ramadan sekarang, di luar Ramadan itu udah penuh semua, di luar
Ramadan itu lebih parah gitu. Nah terus yang agak sepi, kalau haji malah sekarang karena dikasih kuota gitu. Jadi kalau udah padat itu Pak, sekarang padat semua, udah nggak ada selesainya gitu, udah nggak ada sepi-sepinya itu ya, kecuali kemarin pandemi ya kayaknya. Kayak pandemi itu sengaja Allah turunkan biar Mekah napas dulu, karena setelah ini Mekah akan penuh dengan orang begitu. Ya memang akan hanya memindahkan sih. Jadi akhirnya begini, kalau mau yang lebih cepat ya, kita umrah nggak usah lama-lama, yang model nyampe tawaf sa'i berangkat lagi gitu, itu malah lebih jadi alternatif. Cuman balik lagi, orang kita tuh nggak mau Pak, bayar mahal-mahal, umroh cuma 2 jam doang udah gitu pergi lagi, nggak ada yang mau. Tapi pemerintah Saudi sekarang bikin paket kayak gitu Pak, Bapak silakan terbang ke Eropa kemana-kemana naik Saudi ya, mampir di Jeddah 2 jam umroh, balik lagi terbang lagi gitu. Paket hemat, paket kilat gitu. Cuman mindset orang Indonesia, umroh tuh acaranya pakai nangis-nangis dulu, ada walimatus safar dulu apa sih. Kalau di sana cuman muter sa'i sama tawaf udah gitu pergi lagi, umroh apaan kayak gini gitu. Itu model orang kita kan masih berpikir tuh ya umroh tuh ya harus berhari-hari lah begitu. Padahal harusnya enggak ya, kita sambil lewat aja gitu, naik Saudi ya bus berangkat. Saya udah berpikir begini, ini kalau ke depan bisa diatur nih, kita bisa umroh Sabtu Minggu doang Pak ya. Jumat sore kita terbang, malam Sabtu kan. Nah terus pagi kan udah sampai tuh di Jeddah. Nah udahlah dari pagi, dari subuh gitulah kita check in bandara apa segala macam itu di imigrasi ya ke Mekah lah gitu kan, 1 jam itu kan, berhenti di depan Masjidil Haram, kita tawaf, kita sa'i, makan siang, pulang balik lagi ke bandara malam minggu atau minggu pagi udah sampai Jakarta lagi Pak. Jadi katanya umroh kok udah di sini, ya udah kemarin cuma 2 hari doang kok umroh gitu. Cuman buat di kuping kita sekarang, umroh 2 hari emang bisa gitu Pak. Padahal di sananya cuma 2 jam Pak gitu kan, perjalanan 9 jam bolak-balik gitu kan, sama umroh 2 jam itu selesai sebenarnya bisa. Cuman buat mindset kita tuh masih dianggap aneh orang umroh kayak gitu ya. Baik, ada lagi Pak pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang mengumrohkan orang tua. Misalnya kami kita berangkat ke rumah, terus karena alasan mereka yang sudah meninggal, sudah sakit, tidak bisa bangun, terus kita mengumrohkan orang tua bersama. Ada yang bilang itu tidak boleh, berarti tidak sah. Ada yang bolehnya berarti sah. Itu gimana? Ya memang khilafiyah Pak. Kalau yang ada kan badal haji. Bagaimana dengan badal umroh? Kalau kita cek di dalam hadis-hadis Nabi memang tidak ada disebut badal umroh gitu ya. Nah cuma para ulama kemudian mengatakan kalau haji yang seberat itu saja bisa dibadalkan, apalagi cuma umroh. Dan memang basically ya kayak tadi misalnya nyembelih kurban bisa diwakilkan, melontar bisa diwakilkan gitu kan. Banyak ritual dalam haji itu yang bisa diwakilkan. Maka ijtihadnya para ulama ya bisa saja umroh itu juga dibadalkan atau diwakilkan, khususnya kalau sudah meninggal atau sudah tua renta nggak bisa melakukan apa-apa. Walaupun kalau ditanya mana hadis yang menyebutkan ada sahabat badal umroh gitu ya, nggak ada. Tapi itu jatuhnya adalah qiyas gitu. Ya kalau mereka yang mengatakan tidak sah, tidak ada dan sebagainya karena mereka tidak pakai qiyas gitu. Cuman pakai contoh dari Nabi, adanya begitu ya sudah. Ya berarti dia tidak badalin umroh. Ya kan saya tuh umroh kapan waktu itu ada jamaah tuh ya, tiap hari itu ke Tanim ngambil miqat berangkat umroh. Saya bilang umroh mulu, kemarin umroh, mau siang umroh, ada yang 2 kali umroh gitu. Ini Pak Ustadz listnya saya ngebadalin 1, 2, 3, 4, 5 banyak gitu, dia ngebadalin kakeknya, neneknya, semua sekeluarga udah saya umrohin katanya gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Nah itu ada yang nanya, emang boleh saat kayak gitu? Ya kalau masalah boleh mah khilafiyah dari awal, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Nah kalau dia belajar ngaji fikihnya membolehkan badal umroh ya sah
gitu. Nah, kalau di dalam ilmu fikih memang ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak sih sebenarnya gitu kan. Nah, yang bilang tidak juga ekstrim, Pak. Ada yang umrah tuh sekali aja, jangan berkali-kali gitu. Karena Nabi nggak pernah kalau umrah tuh berkali-kali gitu. Iya juga sih. Cuman kalau Nabi nggak berkali-kali, pertanyaannya gini, Pak. Waktu Nabi SAW tuh haji, ya, beliau itu sebenarnya juga umrah berkali-kali di dalam ritual ibadah haji. Umrah juga berkali-kali sebenarnya. Jadi kalau dibilang umrah sekali aja, Nabi cuma sekali, enggak juga. Coba deh kita cek di dalam perjalanan haji Nabi. Nabi itu setelah haji ternyata beliau umrah lagi tanpa harus pulang dulu ke negerinya. Beliau cuma pergi kemana, pulangnya balik lagi ke Masjidil Haram dan berumroh lagi, tawaf sa'i lagi gitu ya. Nah, itu wilayah khilafiyah sebenarnya antara yang membolehkan dengan yang tidak. Dua-duanya punya dalil yang kuat dan didukung oleh masing-masing ulama yang katakanlah punya integritas di dalam bidang ilmu fikih. Kita tinggal mau ikut yang mana gitu aja sebenarnya. Oke, cukup? Ada lagi? Cukup ya. Kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.